Halo Pak, ini pelajaran apa Pak? Saya kakaknya Ajam. Oke, kita mulai sekarang untuk pembelajaran. Sebelum dimulai kita panjatkan doa dulu terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa diberikan kelancaran dan kesuksesan. Assalamualaikum. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Mas Mbak, untuk kali ini ada dua yang izin, yaitu tadi yang satu perjalanan dari Tegal 15, tinggal 15% HP-nya, yang kedua nggak punya pulsa. Saya harapkan yang mengalami hal serupa bisa koordinasi dengan wali kelas ya, karena kemarin diadakan untuk yang wali kelas yang pemegang kartu PKH dan sejenisnya diusahakan oleh sekolah, sehingga kalau bisa tidak ada alasan untuk tidak ikut meet gara-gara pulsa sekarang ya, diusahakan. Oke, karena meet memang yang paling ringan untuk paketannya. Oke, kita bahas kelas 11-7 kemarin tidak ikut pelajaran karena ada acara di sekolah, yaitu adalah pengambilan buku kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah beberapa sudah mengikut sudah mengumpulkan tugasnya. Cuman beberapa aja yang belum, nanti kita tampilkan yang belum siapa yang mengumpulkan. Oke. Sekarang adalah kesetimbangan benda tegar atau lebih spesifik titik berat ya. Oke, Mas Mbak, kita bahas sekarang sambil ngulang yang kemarin, yaitu adalah kesetimbangan benda tegar. Berarti nanti ini adalah hukum Newton 2 ya, hukum 2 Newton. Hukum Newton itu ada 3, yaitu yang satu adalah kelembaman, yang kedua adalah sigma F sama dengan sigma MA, ya kan? Yang kelas dulu, dan sigma F sama dengan 0. Kapan dia 0? Pada saat A sama dengan 0. Pada saat 0 itu apa? Pada saat GLBB atau saat diam. Sehingga sebuah benda, dia akan mengalami sigma F itu sama dengan 0, dan sama pada saat dia diam atau pada saat GLB. Kemudian syarat kesetimbangan ada X, Y, Z, itu artinya apa? Kalau kita amati di sini, ini adalah pada ini X, di sini sumbu Y gitu ya. Artinya adalah pada saat dia absis di sana ya, ini disebut dengan absis gitu juga. Kalau ke atas disebut dengan ordinat dalam matematika ya, ada absis dan ordinat, atau sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Selain itu juga dia ada sigma tau. Ya, kemarin sigma tau sama dengan 0. Kemarin di kelas 11 6 kalau nggak salah. Pak, kapan sigma tau itu dipakai? Nah, ini kelas 11 6. Ada yang tanya. Yaitu kapan Pak sigma tau itu kan tau sama dengan kan I kali alfa, dan tau sama dengan F kali R. Ya kan, lagi lengan momen. Kapan ini dipakai? Ya kan, kapan ini dipakai? Sigma tau sama dengan, ini misalnya adalah sebuah benda gini ya. Ya dipakai semua, ya kan, dipakai semua. Ini adalah ada W1, di sini ada W2. Ini putar dengan sumbu alfa dengan percepatan sudut alfa gitu ya. Dengan percepatan sudut alfa, maka kalau misalkan di sini adalah tau sama dengan I kali alfa, dan I ini adalah misalkan adalah setengah MR kuadrat ya, misalkan, maka ini kita masukkan, kalau dicari adalah F, tau, maka dia tau itu menggunakan alfa. Pada kapan ini dipakai? Pada saat di sini yang ditanyakan adalah
gayanya, ya kan? Ini adalah gayanya. Ini kan T gaya kan ya. Berarti di sini adalah R lah. F-nya yang ada di sini akan berlaku bahwa ya kan sigma tau sama dengan sigma FR, sehingga antara persamaan ini dengan ini adalah satu, ya kan, satu sebetulnya, ya kan, bisa tau sama dengan I kali alfa, bisa juga tau sama dengan F kali R, gitu ya. Ini coba ada yang masuk kelihatannya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita amati lagi sekarang adalah belum tak presentasikan ya. Yang tak lagi. Nah, kalau misalkan di sini Sania, habis ini saya WA ya. Mas Ilham kok ribet wae apa ya? Kameranya dibuka, Mas. Mas Ilham. Kalau memang nggak ikut mau pelajaran, keluar aja, Mas. Nggak usah ikut kelasnya Pak Eko. Ya, kalau nggak mau kelasnya Pak Eko, keluar aja dari kelas. Dari Meet. Oke, kita bahas lagi ya. Terus kemudian di sini adalah tau sama dengan I kali alfa, ya kan, dan tau sama dengan F kali R. Berarti di sini adalah, misalkan kita seperti ini ya. Ini adalah, berarti kapan dipakai? Pada saat kalau kita ada alfa atau percepatan sudut, ya kan. Ini adalah percepatan sudut. Maka kita mau makainya adalah tau sama dengan I kali alfa. Sedangkan pada saat tau sama dengan F kali R, ya kan, tau sama dengan F kali R, ini kapan dipakai? Pada saat, ya kan, pada saat dia yang ditanyakan ada hubungannya dengan gaya. Lah, gaya yang ada di sini yang mana? Yaitu T ini. Lah, T ini hubungannya dengan apa? Dengan W ini. Ya kan, ini adalah, kalau misalkan ke sana A-nya ya, kalau ini ke bawah, karena ini ke sana, ke atas sana, maka ini berlaku persamaan sigma F sama dengan sigma M kali 0 ya. Kalau ada alfa, berarti dia A itu sama dengan sigma F sama dengan sigma M plus sigma I per R kuadrat, yang kemarin sudah dijelaskan pada 2 minggu yang lalu, ya kan? Berarti di sini I-nya ini adalah inersia, ya kan? Berarti kalau ada inersia, otomatis alfanya ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, artinya adalah benda atau silinder pejal ini ikut berputar. Di sini ikut berputar ke sana. Ya kan, ikut berputar ke sana. Oke, seperti itu. Nah, kemudian, nah sekarang adalah titik berat. Titik beratnya ada 3. Ya kan, di sini adalah titik 1 dimensi, 2 dimensi, sama 3 dimensi. Ini adalah 2 dimensi. 2 dimensi apa artinya sih Pak? Yaitu adalah kalau kita belajar shred, ini misalkan ya, ada panjang atau skar atau jarak, kemudian ada, berarti kalau kita jarak, hubungannya adalah dengan 1 dimensi. Dimensi X saja atau Y saja atau Z saja. Tapi kalau kita ada X, ada Y, ya kan, ada X, ada Y, maka dia adalah panjang kali lebar, berarti luas, ya kan. Kalau ini adalah 1 dimensi. Nah, kalau yang 3 dimensi berarti adalah titik berat sebuah benda yang ada volumenya. Berarti di sini cuma X atau Y saja. Kalau X atau Y saja, tapi kalau di sini jelas ada XY, nah ya, ada XY-nya di sini ya, X nih, sorry, X di sini X, terus ke sini Y. Kemudian kalau yang sini berarti X, ini Y, ini Z. Berarti itu. Berarti ada volumenya. Berarti ya, berarti ada atas, ada
ke samping, ada ke belakang. Kalau volume lah, ini benda-benda itu seperti ini. Ini adalah titik beratnya di tengah. Oke, nanti kita bahaskan ini. Oke. Kemudian di sini adalah kalau satu dimensi ini, ya kan? Jujur lingkaran adalah ini. YPM artinya adalah Y pusat massa atau titik pusat massanya, yaitu beda-beda antara yang busur lingkaran adalah 2R per pi, kemudian ada lagi yang di sini yang satu dimensi gitu ya, yang dua dimensi. Kalau ini kan luasan nih, luas. Kalau luas Y-nya 4R per 3pi, tapi kalau yang satu dimensi atau cuman garis saja, yaitu 2R per pi, ini beda-beda, hati-hati. Ya, hati-hati di sininya. Ini dua dimensinya, dua dimensi. Kemudian ada lagi yang 3 dimensi, ini 3 dimensi. Ya kan, 3 dimensi berarti ada satu dimensi rumusnya 2R per pi, kemudian yang di sini 4R per 3pi yang 3 dimensi, 2 dimensi, yang 3 dimensi adalah setengah R. Nah, ini hati-hati banget, yaitu adalah rumus yang ada di sini. Rumusnya, nah ini contoh ya, setengah bola. Nah di sini adalah setengah bola hemister, ya kan, jerone kosong. Ini jerone kosong, bola tapi jerone kosong. Kalau ini bola tetapi dalamnya penuh, padat, ya kan, padat. Oke, sorry ada yang masuk. Ada 33 ditambah 2 berarti 2 orang yang nggak ikut ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, terus kemudian sekarang kita ke soal ya kan. Nah ini adalah, keseimbangan itu ada 3 sebetulnya, labil, stabil, sama different, indifferent ya kan, different atau indifferent, yaitu adalah contohnya, ini adalah netral ya kan, ini adalah keseimbangan netral. Stabil itu ini, ya kan, ini berarti keseimbangan netral atau indifferent, keseimbangan, keseimbangan netral atau indifferent. Oke. Nah, itu adalah stabil, ini labil. Stabil artinya digoyang-goyang kayak apapun dia tetap diem. Kalau labil dia akan jatuh. Atau contoh di sini adalah benda yang kayak gini bentuknya. Oke, bentuknya gini. Kemudian yang tumpuannya di sini, maka ini disenggol saja dia hancur. Nah, itulah yang disebut dengan keseimbangan labil. Kalau ini digoyang-goyang dia diam aja karena bawahnya merupakan sebuah benda luasan, nggak ada. Nah kalau di sini netral artinya adalah titik beratnya kemanapun, dibentuk kemanapun dia tetap di situ atau di tengah. Itu adalah keseimbangan netral atau indifferent. Nah ini adalah contoh soal yang ada titik beratnya. Nanti kita bahas habis ini contohnya. Oke. Nah, sekarang adalah kita bahas ini. Nah, sekarang adalah titik berat. Oke. Ini adalah contoh yang kemarin yang harusnya sudah paham. Oke. Jika dalam keadaan setimbang, maka berat benda, berarti di sini kita gambarkan kayak gini. Gambarkan. Ini adalah ada titik tumpuannya, berarti N. Kalau di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, ya kan? Pada gambar di bawah AB beratnya 100 Newton. Di sini adalah AB beratnya 100, berarti di tengahnya di sini ada W batang, ya kan? Oke. Nah, kemudian di sini ada sebuah W, ke sana T gitu ya. Ini adalah T, maka di atas adalah ada T. Ya kan, ada T. Tegangan tali. Yang besarnya adalah sama dengan W. T ini besarnya sama dengan W yang ada di sini. Oke. Jika dalam keseimbangan setimbang, berapakah W? Oke, kita bahasakan. Kalau kita ambil misalkan A, batang B, batang C, batang D. Oke. Kalau pada gambar batang, AB adalah 100 Newton. Ini 100 Newton. Oke.
letaknya berarti berapa? Ini berarti kalau ini adalah 5, 2,5 ya, 0,5 dan 2, berarti di sini adalah 2,5 meter, gitu ya. 2,5 meter berarti kalau di sini setengah meter, ya kan, C-nya di sini adalah, ini adalah setengah meter, oke, berarti ke sana tinggal berapa? 2 meter, ya kan? Berarti ini tinggal berapa? Kalau ini setengah, berarti di tengahnya ini kan otomatis, kalau 2,5 berarti kan 1,25 nih, ya kan? Oke, berarti ini tinggal berapa? Berarti 1,25 dikurangi 0,5, 0,75, ya kan? Oke, kemarin sudah dijelaskan, yaitu adalah berarti kita harus menentukan apa? Titik putarnya dulu, titik putar. Penentuan titik putar gimana? Titik yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah dia berada titiknya adalah tidak diketahui, ya kan? Tidak diketahui ataupun tidak ditanyakan gayanya, ya kan? Yang kedua yaitu adalah dia benar-benar tidak yang paling banyak gayanya, ya kan? Yang paling banyak tidak diketahui sama tidak ditanyakan tadi. Berarti di mana? A, B, C atau D? Di A nggak ada gaya, di B ada T, di D ada WB, di C ada N. Cuman di sini tidak diketahui, maka inilah titik putarnya, ya kan? Atau titik momennya. Sigma tau sama dengan sigma FR, ya kan? Oke, sama dengan 0. Oke, berarti WB ini positif atau negatif kalau dari titik C? Positif, karena searah jarum jam kan? Nah ini karena ini searah positif, ya kan? Searah jarum jam positif, berlawanan negatif. Oke, berarti di sini plus WB, ya kan, dikalikan CD, oke, sini kan, NC itu kan sudah NC kali 0 kan ya, berarti NC dikalikan 0 plus gitu ya. Kenapa kok 0? Karena tidak punya lengan momen, ya kan. Terus kemudian T di sini adalah min T. Kenapa min? Karena dia berlawanan dengan arah ini. Berarti T dikalikan CB 0. Ini kali 0 berarti sudah 0. Oke. WB-nya adalah 100. Oke. CB-nya adalah CD-nya adalah 0,75. Oke. Sama dengan T-nya ke kanan. CB-nya adalah berapa? Kalau di sini 2,2 ya kan? CB-nya 2. Oke. Berarti di sini sama dengan T-nya sama dengan 75/2 atau 2,5 Newton. Berarti W-nya sama saja, yaitu karena T sama dengan W, sama dengan 32,5 Newton. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada. Kemudian kita bahas lagi yaitu nomor selanjutnya. Nah ini kemarin juga sudah diajarkan gini. Sebuah balok dengan berat 300 Newton. Seperti gambar. Berarti di sini adalah gambar. Ini adalah W. Di sini adalah T, ya kan? Kemudian di sini T. Kalau ini 45, berarti di sini kan 45 juga. Berarti 90 tambah 45, 135. Ini 135 juga, 135 juga. Di sini berapa? 90 derajat. Oke. Nah, sekarang berapakah ini perbandingannya? Ini X, berarti contohlah X. Nah, ini adalah 300 Newton. Gampang banget ini. Gimana kemarin? Yaitu adalah gaya dibagi depannya, ya kan? Gaya sama dengan sama, atau
Oh lah, oke di sini ya. X dibagi sinus 135. Oke. Yang ditanyakan X, berarti yang di sini. Gimana? Berarti adalah X per sinus 135, ya kan? W per sinus 135. Ini kan hilang kan? Maka X sama dengan W, sama dengan berapa? 300 Newton. 300. Nah, kemudian T-nya berapa? T yang ada di atas. Yuk kita masukkan aja. T per sin 90, ya kan? Kemudian W, ya kan? Per sin 135. 135 adalah setengah akar 2 ya. Kalau di sini sama dengan 300, sin 91, maka T sama dengan 300 dibagi setengah dikalikan akar 2 per akar 2. Ya kan? Berarti menjadi 300 akar 2. Loh, kok 300 akar 2 ya kan? Akar 2 kali akar 2 kan ketemu 2 tuh. 2 kali setengah sama dengan 1. 300 akar 2. Kemudian nomor selanjutnya. Nah, kita mulai dari bab sekarang ya. Dari bab sekarang. Tentukan posisi titik berat objek berdimensi 1 berikut. Nah, caranya adalah tentukan titik 0,0 dulu. Titik 0, dulu. Titik 0,0. Di mana dia? Yaitu di sebelah kiri, dan di sebelah bawah. Dengan di sebelah bawah. Itu untuk menentukan dulu. Nah, sebelah bawah. Kiri dan bawah. Oke, berarti kalau begitu ini berapa? Berarti inilah 0,0-nya. Oke, 0,0-nya di sini. Oke, kita bahas ya. 0,0 di situ. Berarti bendanya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ya kan? Oke. Kita sekarang bahas. Berarti kalau begitu X1 sama dengan berapa? Berarti berada di tengah sini kan? Ini X2-nya, ini di sini. Oke. Oke, kalau misalkan di sini 12, di sini kan berarti kayak gini kan. Ini 6, di sini 6. Berarti di sini adalah 6 akar 2, ya kan? 6 akar 2. Oke. Ya kan? 6 akar 2. Berarti X1-nya sama dengan berapa? 6. Berarti titiknya berada di potensi 6 ini. Ya kan? Di 6. Kemudian Y1-nya berapa? X1-nya 0 nih, 0. Y1-nya berapa? 6. L1-nya berapa? Panjangnya 12. Harus diginikan ya. X2-nya berapa? Berarti ini X2-nya. Y2, kemudian L2-nya berapa? Ini ke sini berarti kalau ini 6 di sini 8. Ini berarti 8. Ini 8 ya. Oke, kita lihat. Berarti di sini kan 10. Ya kan? Panjangnya 10. Berarti ke sana kan? Berarti kalau berada di sini tengah, berarti adalah ke atasnya 6, ke kanannya adalah 4, ya kan? Di sini kan titik ini kan berada di 0,6. Ya kan? Ini berada di mana? Berarti kan di tengah sini kan? 4, ya kan? Di sini berapa? 3. Ini berapa? Berarti ke atas kan? Berarti di sini adalah 6, ini 9, ya kan? Karena ditambah 3 kan, 12B. Nah, di sini berapa? 4 tetap. Maka kita masukkan X2, berarti yang di sini, berarti adalah X-nya adalah 4, Y-nya adalah 9, L-nya adalah 6. X2 3-nya, sekarang lah, kita 3-nya, L3-nya. X3-nya berapa di sini? Berarti X-nya adalah 4, Y-nya ke atas adalah 3, L-nya adalah berapa tadi? 6, di sini berapa? Oh, 10, mohon maaf ini salah. Ini 10, di sini 10. Maka XI itu sama dengan sigma XI per sigma YI atau X1 kali L1
ya kan? Plus X2 kali L2 plus X3 kali L3 dibagi L1, berarti salah, ini L ya. L1 plus L2 plus L3. X1-nya berarti 0. Y L1-nya berarti di sini berapapun sama ya kan? Oke, kami kali 0. Plus X2 berarti 4 dikalikan 10. Oke. Ini adalah 4 dikalikan 10 lagi dibagi 12, 10 plus 10. Berarti menjadi 40, 80 dibagi berarti berapa nih? 12, ini 10, 10 dibagi 20, 32. Ini berapa? Nah sekarang YI sama saja, ya kan? YI sama saja, yaitu adalah sigma YI LI per sigma LI. Berarti XY1 L1 plus X2Y2 plus X, ini Y salah. Y ya, Y. Oke, Y2 L2 ini XY3L3 per L1 sampai L3. Oke, maka kalau misalkan kita kerjakan kertasnya kurang, saya tak kasih lagi. Maka XI berarti kita masukkan Y1 X1 berarti adalah YI di sini ya. X1-nya adalah berapa tadi? Y1-nya adalah 6 dikalikan 12 plus 9 kali 10 plus 3 kali 10 dibagi 32 berarti ketemunya 72 90 plus 30 dibagi 32 berarti menjadi berapa nih? 192 kali 3. Nah berarti koordinatnya adalah ini berapa? 80 per 32 dan 192 per 80. Seperti itu Mas Mbak. Ambil minum sebentar. Oke, kita. Nah, ini lagi, Mas Mbak, titik beratnya lagi. Terdapat sebuah objek gabungan dua persegi panjang seperti pada gambar. Tentukan titik berat objek tersebut. Kita tentukan 0,0 dulu, berarti di sini. Yang kedua, kita tentukan benda pecahannya. Nah, titik beratnya di tengah sini, ya kan? Karena ini disilang gini ya. Slide ini silang. Berarti ini benda yang pertama, ini benda yang kedua, ya kan? Berarti caranya 0,0 kan di sini nih. Berarti X1, Y1, A1. Lu kok apa? Karena luasan. Kalau tadi L panjang kan? X2, Y2, A2. Oke, kita bahas ya. Berarti benda pertama, benda kedua. Oke. X1 berarti berada di sini. Posisinya berapa nih? Oh, ini 4, Pak. Berarti X1 4. Y1 berapa ini? Tengahnya ini berarti 3. 3, Pak. Oke. Luasannya berapa nih luasan? Berarti 3 dikalikan berapa nih? 6 dikurangi 2, 4 kan? Berarti dikalikan 6. 6 dikalikan, ya kan? Oke, 6. Nanti, 6 dikalikan 6 dikurangi 2 atau 6 dikalikan 4 atau 24. Oke. X2-nya berapa, Pak? Berarti di sini sama 4. Y2-nya berapa? Berarti ini 6, ya kan? Naik ke atas. Berarti kan di sini kan? Berarti titik beratnya itu kan 8 dikurangi 2 berarti 6
ditambah. Loh kok 6? Karena 0,0 di sini. Ya kan, 0,0-nya di sini. Jadi 6 ditambah 8 dikurangi 6 dibagi 2 atau setengah. Ya kan? Berarti menjadi berapa? 6 plus berapa nih? 8 dikurangi 6 adalah 2 dikalikan setengah, berarti 1 sama dengan 7. Berarti ketemunya di sini 7. Ya kan? Luasannya berapa? 6, di sini 8 dikurangi 6, 8 ya kan? 8 dikalikan 8 dikurangi 6. Berarti 8 dikalikan 2. Berarti ketemunya berapa? 16. Nah, ini baru ketemu. XI sama dengan sigma XI AI per sigma AI. Artinya adalah indeks, ya kan? Indeks I itu indeks. Berarti A1 X1 A1 plus X2 A2 plus, nggak ada karena 2 tok bendanya, dikalikan A1 dibagi A, dikali tambah A2. Ketemunya berapa? X1-nya 4 dikalikan 24 plus 4 dikalikan 16. Oke, dibagi 24 ditambah 16. Ketemunya 48 plus 24, 64, ya kan? Salah ya. Di sini adalah 96 ya. 96 di sini adalah 64 dibagi berapa ini? Dibagi 40, dibagi 40. Oke. Ketemunya 96 ditambah ini berarti 160 dibagi 40 sama dengan 4. Oke. 4. Kenapa kok 4? Karena simetris kan? Simetris itu apa? Kanan dan kiri sama. Berarti kalau kanan dan kiri sama, tinggal dibagi 2 aja. Itulah letak X-nya. Y-nya sekarang kita masuk. YI. Berarti sigma AIYI per sigma AI atau A1 Y1 plus A2 Y2 dibagi A1 plus A2 gitu ya. Dimasukkan A1 adalah 24 dikalikan 3 ditambah 16 dikalikan berapa? Y2-nya 7 dibagi 24 ditambah 16. Oke, kita masukkan. Berarti 72 ditambah berarti 6, 42, 102. Oke, dibagi 40. Berarti ketemunya 174. 9 berapa? 48 ya ini ya, salah ya. Berarti 16 kali 7 48 42 ditambah 70 berarti 112 ya. Berarti 112 ditambah 70 berarti 100 ditambah 72 berarti 194. 184 ya. 184 dibagi 40. Oke, berarti ketemunya ini adalah ini. 4/4,184 dibagi 40. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Soal untuk bagian ini gampang-gampang semuanya. Cuma yang kesusahan adalah cara menghitungnya yang harus sabar. Itu saja, nggak ada yang lain. Gampang kok. Oke, kita masuk lagi lah ini Pak. Oke, kita soalnya banyak ya, tak kerjakan sampai 2 lagi karena nggak etis kalau besok ada hari besar tapi tetap ngajar penuh, nggak enak akunnya juga. Oke, saya tak ngat yang ini ya. Nah, kita kerjakan lagi sekarang. Tentukan posisi objek berikut jika ditinjau dari alasnya. Ini alasnya di sini. Ini 0,0. Oke ya. Berarti benda yang pertama kotak pool. Kotak pool. Benda yang pertama kotak pool. Benda yang kedua adalah di atasnya ini. Kotak yang pertama, berarti yang pertama
Di sini yang kedua. Yang pertama adalah sebuah 4 persegi panjang, yang kedua adalah segitiga siku-siku. Ini segitiga apa ini? Oh, sama, berarti kalau ini 90, di sini 45 ya. Ini adalah 45. Oke. Nanti kita bahas ya, 90 45. Oke, berarti tingginya adalah 45. Oke. Kita ini berarti X1, Y1, A1. Oke, kita tetap semuanya gitu. X2, Y2, A2. Pak, X2 perlu diganti enggak? Nih, dicari enggak? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena ini simetris. Kanan sama samping kiri sama. Berarti kalau X nanti ketemunya pasti, X-nya itu pasti ketemunya 45 cm. Mesti. XI 45 cm. Kenapa? Karena ini kita dilipat tok, jebret gitu. Bisa dilipat saja. Oke. Nah sekarang X1 berapa nih? Coba kita lihat X1 ya. X1. Bapak Y1 berarti kan di sini. Y1 kan di tengah. Berarti 45. A1 berapa? Berarti 90 kali berapa nih? 90 dikalikan 90 kali 2 tambah 2 kali 2 ya. Berarti 180. Ya kan? Berarti 18 kali 9. Oke, berarti sini 72. Di sini adalah 90, berarti 261, berarti ketemunya 16200. Oke, Y2 nya berapa? Nah kita lihat sini, Y2 itu kan ini adalah sepertiganya di sini, ya kan? Kalau ini 0,0 di sini berarti adalah Y2 itu dimulai dari bawah, dari atasnya ini ya, dari atasnya ini benda yang kedua. Berarti inilah Y-nya. Y-nya itu berarti dari sini. Berarti 90 dikurangi sepertiga dikalikan 90. Sorry, ini bukan 90, 180. Kan ini tingginya 180 tuh. Dikurangi ke bawahnya, yaitu sepertiga dari 90. Berarti sama dengan 180 dikurangi 30, sama dengan 150. Y2-nya berapa? A2-nya? A2-nya adalah sama luasannya, yaitu adalah setengah, alasnya 90, ketinggiannya adalah 90 juga. Berarti ketemunya 90 kali 45. 945 kali 90, berarti menjadi berapa? 45, di sini 40, ini 360. Berarti 504, berarti 4050. Oke, 4050. Oke, kita bahas lagi. Berarti kalau begitu, YI sama dengan sigma AI YI per sigma AI. Berarti menjadi apa? Berarti A1Y1 plus A2Y2 dikurangi A1 dibagi, sorry. Nah, berarti ketemunya, berarti A1 berarti sama dengan 16200 dikalikan 45 ditambah, ya kan, A2-nya adalah 4050 dikalikan 150 dibagi 1620 ditambah 4050. Ini silahkan dicari ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang, nah yang di sini lagi, yang lainnya nanti dikerjakan ya. Kita kerjakan sekali lagi nih. Axel memiliki miniatur rumah kurcaci pejal homogin dengan ukuran seperti pada gambar. Jika pada bagian dasarnya tertulis huruf O, berarti di sini, ini adalah berarti kalau begitu, ini merupakan, nah miniatur berarti kucacil pejal homogin. Oke, kita harus lihat, cari Y-nya untuk sepertiga Y tadi. Oke, pejal homogin yang di sini ya. Nah, nih. Ini kan yang pejal nih. Kan yang pejal. Berarti kalau kayak gini pejalnya adalah 1/4T. Kalau yang di sini tadi ya segitiga ini ya, sepertiga ini adalah segitiga ini
yaitu adalah sepertiga T. Berarti yang di sini nih. Yang ini sepertiga T, soal kami dalam soal yang ini adalah seperempat T. Ini seperempat T. Harus ya, harus dipahami ya. Berarti soal harus melihat gambar ini dulu. Ya, melihat gambar ini dulu. Berarti coba kita lihat lagi. Berarti kalau begitu ini 4/30 ya. Berarti Y-nya berapa ini Y-nya? Ke atas adalah Y. Kalau ini benda pertama, ini benda kedua, berarti Y yang kedua itu adalah 1/4 kali tingginya. Berarti 30. Rumusnya ini dulu. Ya kan? Y kita amati 1/4 kali T. Oke. Kita rumusnya itu kita oke. Mohon maaf karena kamu belum latihan, saya yakin masih mumet, tapi nanti latihan dulu insya Allah bisa. Oke. 0,0 kita tetapkan dulu di sini. Bendanya kita bagi dua, 1 dan 2. Benda yang pertama A1 karena pejal berarti volume 1, volume 2. Ini adalah X1, X2 X1 Y1, volumenya di sini. Volume 2 adalah X2 Y2. Kita lihat. 1 adalah silinder pejal, volume. Berarti luas alas kali tinggi. Luas alas adalah lingkaran, PR kuadrat, ya kan, kali tinggi. Pi, ya kan, R kuadrat berarti adalah, R-nya kan kalau ini 20, ini berarti kan 10 ya. Berarti di sini adalah 10 kuadrat, tingginya 40. Ya kan? Berarti menjadi, ya kan? Berarti X-nya ini nggak usah kita cari toh, karena silinder sama kan, simetris kan. X itu pasti karena simetris berarti 10. Karena 0,0 di sini ini 10 kan. Oke, berarti di sini 40 100 ya, berarti 4000 pi. Y1 berarti di tengahnya persis 20. Oke, diamati benar nih, bulan balik nih. Y2 berarti volume dari kerucut yang pejal. Kerucut pejal adalah pi R kuadrat kali sepertiga tinggi, ya kan? Sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti pi 10 kuadrat dikalikan sepertiga, T-nya berapa? 30. Berarti di sini ketemu 10 kan? Sehingga ketemunya 1000 pi. Oke. Y2-nya berapa? Hati-hati. 0,0 kan di sini. Ini kan sudah 40 nih. Ya kan? Berarti di sini 40 ke atas ditambah Y kan? Berarti adalah Y2 sama dengan 40 ditambah sepertiga T-nya ini. Berarti menjadi, seperempat T. Berarti 40 ditambah seperempat dikalikan 30. Oke. 30 dibagi 4 berapa ya? 7,5. Berarti 40 ditambah 7,5 berarti 47,5. Maka ketemu sekarang. Oke, sekarang ketemu. Berarti YI sama dengan sigma A I YI kan? Maka ditambah atau sigmanya nggak usah, langsung aja ya. A1 Y1 A2 Y2 sama dengan A1 plus A2. Masukkan aja. A1-nya berapa? 4000 pi dikalikan Y1 adalah 20 plus 1000 pi dikalikan 47,5 dibagi 4000 pi ditambah 1000 pi. Semuanya ada ribuan, maka ini ribuannya kita hilangkan aja. Nah, boleh Pak, boleh, kalau semuanya ada kan boleh. Pi-nya juga ada semua, maka kita coret aja. Maka tinggal berapa? Kita masukkan ya. Maka tinggal, kita sini ya. Berarti 4 kali 20 berarti adalah 80 ditambah, ya kan? 47,5 ditambah 4 ditambah 1 dibagi 5. Ya kan? Berarti ketemunya berapa?
berarti 80 127,5 diper 5. Nah, inilah jawabannya. Berarti kesimpulannya adalah ini berapakah titik beratnya? 10,127,5 dibagi 5. Seperti itu. Pak, angkanya kok angel-angel gini, apakah nanti soalnya gini? Ya enggak, nanti soalnya lebih gampang. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu. Pak, ini soal-soal yang kosong silahkan dikerjakan, masih ada 3 soal, nanti dikerjakan ulang dan dikumpulkan ke dalam classroom. Maka ini soal akan saya masukkan di classroom, dan nanti silahkan hari ini juga ditunggu di jam itu ya, setelah sore hari. Oke, saya masukkan. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, akan saya absen dulu. IPA kelas 11 dia, filenya kelas. Oke, kelas kode. Sebentar nih, kehilangan absen. Kelas 12, kelas. Kelas 12, loh, filenya supaya kok nggak ada. File kelas 11-nya kok hilang. Aduh. Oke, mohon maaf. Keselip di mana ini absen Pak Eko? Oh, apa ini ya? Enggak ada. Oke, nanti akan saya absen di sini aja, dan nanti absen yang ada di ini dilengkapi dulu. Saya download aja di absen yang ada di sini, yang sudah masuk hari ini. Oke, mohon maaf absennya ketelingsut kemana ini Pak Eko yang kelas 11. Tapi insya Allah ketemu, karena filenya mungkin ke pindah tempat ini, NIS-nya di sini sudah ada kemarin kelas 12, kelas 11-nya. Oke, seperti itu aja dulu dari Pak Eko. Saya cukupkan, saya berhenti merekam. Silakan